Katakanlah misalkan saya menuduh seseorang mengatakan kamu maling. Kalau ternyata yang dituduh itu bukan maling, berarti berita bohong. Tapi kalau yang dituduh itu ternyata maling, berarti berita benar. Jadi ini kesempatan untuk membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan apakah yang dituduh itu betul-betul pantas disebut sebagai bajingan. Karena secara bahasa bajingan itu sebenarnya makna bahasanya itu penarik cikar, Mas. Penarik gerobak, kemudian bergeser lah ya, secara bahasa itu bergeser menjadi makian pada orang yang dianggap sebagai penjahat, sebagai orang preman dan sebagainya ya. Misalkan apakah orang yang membiarkan tragedi Kanjuruhan pelakunya dibebaskan, yang disalahkan angin, apakah yang seperti itu perilakunya pantas disebut bajingan apa tidak? Apakah orang yang membiarkan 6 pemuda mengawal ulama dibantai, dibunuh, kemudian pelakunya dibebaskan, apakah perilaku seperti itu termasuk bajingan apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mazeng Pasuruan yang berbahagia, di dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ya, biar tidak salah kutip, di situ berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal ini, undang-undang ini menurut sebagian masyarakat, sebagian pakar, itu dianggap sebagai pasal yang bermasalah dan harus dibatalkan ya di judicial review. Karena memang seringkali disalahgunakan dan sudah beberapa kali ya disalahgunakan untuk menjerat aktivis, orang-orang yang kritis terhadap penguasa. Saya pikir banyak aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal itu, termasuk diantaranya yang masih sangat dengan mudah kita ingat, IBHRS. Bagaimana dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong. Gara-gara menyampaikan saya baik-baik saja, saya sehat terkait kondisi kesehatannya. Kemudian di swab ternyata positif COVID. Dianggap menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Ini kan sangat aneh ya. Keonarannya pun bersifat di media sosial, pro kontra. Nah ini tentu pasal karet ini sangat berbahaya kalau tidak segera dibatalkannya. Nah banyak sekali aktivis-aktivis yang lain yang bisa dengan mudah, siapa saja Anda bisa dengan mudah mencarinya di pemberitaan-pemberitaan yang kredibel. Termasuk yang saat ini akan diterapkan terhadap kasus ujaran bajingan tolol ya. Ini nampaknya pasal itu yang akan digunakan ya, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Dan keonaran itu pun juga debatable ya, keonaran itu seperti apa? Apakah demonstrasi itu termasuk keonaran? Pro kontra di media sosial apakah keonaran? Ini kan juga sangat-sangat karet sekali ya. Nah tapi ini menurut saya bagus kalau kasus ini sampai ke persidangan menggunakan pasal itu, karena nanti di persidangan akan dibuktikan apakah ujaran bajingan tolol itu pengecut, ya, bajingan tolol, pengecut itu adalah berita bohong atau justru berita benar. Katakanlah misalkan saya menuduh seseorang mengatakan kamu maling. Kalau ternyata yang dituduh itu bukan maling, berarti berita bohong. Tapi kalau yang dituduh itu ternyata maling, berarti berita benar. Jadi ini kesempatan untuk membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan apakah yang dituduh itu betul-betul pantas disebut sebagai bajingan. Karena secara bahasa bajingan itu sebenarnya makna bahasanya itu penarik cikar, Mas ya, penarik gerobak ya. Kemudian bergeser lah ya, secara bahasa itu bergeser menjadi makian kepada orang yang dianggap sebagai penjahat, sebagai orang preman dan sebagainya ya. Nah itu secara bahasa, tapi anggaplah itu memang sebagai ujaran kebencian, sebagai makian, kemudian nanti di persidangan akan dibuktikan apakah memang pantas orang tersebut disebut sebagai bajingan apa tidak. Karena memang menjadi tanda tanya ya, apakah orang yang suka berbohong, tidak menepati janji, buyback Indosat, kemudian stop impor pangan, kemudian mobil SMK, dan segudang janji-janji yang lain yang tidak ditepati, nanti harus dibuktikan apakah orang seperti itu pantas disebut bajingan apa tidak. Kemudian dalam kasus yang lain misalkan ya,
Ini secara umum ya, bukan kepada satu person tertentu. Misalkan apakah orang yang membiarkan tragedi Kanjuruhan pelakunya dibebaskan, yang disalahkan angin, apakah yang seperti itu perilakunya pantas disebut bajingan apa tidak? Apakah orang yang membiarkan 6 pemuda pengawal ulama dibantai, dibunuh, kemudian pelakunya dibebaskan, apakah perilaku seperti itu termasuk bajingan apa tidak? Dan banyak sekali ya, apakah membiarkan ulama dikriminalisasi, dicari-cari kesalahan, dikejar-kejar, sampai dihukum dengan pasal-pasal yang sangat karet tadi itu ya. Apakah orang yang membiarkan seperti itu pantas disebut bajingan apa tidak? Jadi memang ini kesempatan, menurut saya kesempatan untuk membuktikan nanti apakah yang disampaikan bajingan tolol itu yang dituduh betul-betul pantas disebut sebagai bajingan, apakah tidak? Nah ini pantas kita tunggu, mudah-mudahan saya berharap sampai ke persidangan ya. Ini akan sangat menarik. Sekali lagi kalau saya menuduh orang sebagai bajingan, ternyata dia bukan bajingan, berita bohong. Tapi kalau saya menuduh bajingan, ternyata dia memang bajingan, tentu berita benar. Inilah sahabat Amazing Pasuruan, tanggapan kita sambil menunggu perkembangan kasus ini lebih lanjut. Mudah-mudahan segera masuk ke persidangan. Baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.